Dalam dunia yang penuh dengan bencana dan ketidakpastian, siapa sangka bahwa harapan bisa datang dari seekor makhluk kecil berbulu lembut? Ini adalah kisah nyata penuh keajaiban tentang seekor kucing gembul yang mengubah takdir seorang manusia dewasa di tengah badai pasir, kebakaran, dan banjir besar yang menghantam kotanya. Jika Anda percaya pada kekuatan kasih sayang, pertolongan Tuhan, dan ikatan misterius antara manusia dan hewan, video ini akan menggugah jiwa Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak kisah inspiratif seperti ini bisa hadir untukmu. Bayangkan kamu berdiri di jendela rumahmu, melihat langit tiba-tiba berubah menjadi merah gelap. Bukan senja, tapi badai pasir. Angin menderu, pasir beterbangan, dan seluruh kota diselimuti kabut tebal seperti neraka turun dari langit. Dalam kekacauan itu, seekor kucing gembul masuk lewat jendela. Matanya menatap tajam, seolah ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Langit sore itu tampak seperti darah yang menetes dari langit. Angin bertiup kencang, membawa debu dan panas dari arah barat. Kota yang biasanya riuh mulai senyap, hanya suara sirine darurat yang melolong dari kejauhan. Rakyat panik. Beberapa orang berlari, mencoba menyelamatkan barang-barang, tapi sebagian besar hanya bisa pasrah menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak tahu apa. Di salah satu sudut kota, tepatnya di sebuah bangunan tua yang nyaris tak terawat, hiduplah seorang pria bernama Elias. Ia tinggal sendiri sejak kehilangan keluarganya akibat perang bertahun-tahun lalu. Yang menemaninya hanyalah seekor kucing gendut berwarna oranye putih bernama Mocha. Mocha bukan kucing biasa. Ia tidak hanya manja dan lucu, tapi juga memiliki naluri yang sangat tajam terhadap bahaya. Ketika kebakaran mulai merambat ke perbukitan sekitar kota, Mocha menjadi gelisah. Ia mengeong keras dan terus mencakar pintu kamar Elias. Tapi Elias hanya mengelus kepalanya, mengira kucing itu sedang lapar atau bosan. Padahal saat itu, Mocha telah mencium bau asap dari kejauhan, jauh sebelum manusia menyadarinya. Dan ketika langit berubah menjadi jingga pekat dan tanah bergetar pelan, Mocha tak lagi tinggal diam. Ia melompat ke dada Elias dan mencakar bajunya, seolah memaksa sang pria untuk bangun. Elias pun akhirnya tersadar dari lamunan panjangnya, dan saat itu pula terdengar ledakan dari arah utara kota. Hutan di luar kota terbakar hebat, dan angin panas mengirimkan bara ke arah pemukiman. Hook! Dalam hitungan menit, kota akan berubah menjadi neraka. Tapi siapa sangka, seorang manusia dewasa yang kehilangan harapan akan diselamatkan oleh seekor kucing gendut. Suara alarm kebakaran mulai terdengar di seluruh penjuru kota. Warga yang tersisa panik, berlari ke arah jalan utama yang mulai padat. Sementara itu, Elias berdiri terpaku di depan jendelanya yang bergetar oleh gelombang panas. Dari balik kaca, ia melihat nyala api yang menari-nari di balik deretan pohon kering. Udara semakin sesak. Asap mulai merayap masuk dari celah-celah atap, membuat nafas terasa seperti menelan bara api. Mocha terus mengeong dan melingkar-lingkar di kaki Elias, mendorongnya untuk bergerak. Tapi Elias bingung. Ia terlalu lama hidup dalam kesendirian. Tak ada keluarga untuk diselamatkan, tak ada harta yang penting. Hanya Mocha, seekor kucing gembul yang ia temukan saat kecil dan membesarkannya dengan sisa makanan. Namun, di momen itulah, Elias sadar bahwa Mochalah satu-satunya alasan ia harus hidup. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah barat. Bukan api, tapi badai pasir. Angin gurun yang datang cepat membawa awan kecoklatan menutupi langit yang sudah merah. Sebuah kombinasi bencana yang nyaris mustahil. Api dan pasir menyatu menjadi topan maut. Mocha meloncat ke arah pintu dan mencakar gagangnya. Elias, masih tersendat oleh sesak di dada, akhirnya tersadar. Ia meraih jaket lusuh, menyalakan senter, dan membuka pintu lebar-lebar. Tapi apa yang mereka hadapi bukan hanya asap, melainkan dinding api yang sudah mendekati rumah mereka. Elias menoleh ke Mocha yang berdiri tegak, seperti memberi sinyal arah. Tanpa pikir panjang, Elias mengikuti kucing itu, berlari ke jalan belakang yang nyaris tak dikenalnya. Api mulai menyebar seperti ular api di tengah malam. Di tengah kekacauan, Elias dan Mocha menembus lorong-lorong sempit, berlari di antara tembok dan reruntuhan, mencari celah yang tersisa. Nafas Elias makin berat, kakinya goyah. Tapi tiap kali ia ingin berhenti,
Mocha menoleh, mengeong, dan menatap dengan mata yang seolah berkata, "Kau tak boleh menyerah." Dan benar saja, belok kanan dari gang sempit itu, ada sebuah saluran air tua, pintu menuju selokan kota yang terlupakan. Mocha melompat ke dalamnya lebih dulu. Elias ragu, tapi kemudian ia mendengar suara rumah tetangganya ambruk. Tanpa pikir panjang, ia melompat masuk. Mereka menghilang di telan gelap. Tapi di balik lorong gelap itu, Mocha telah menemukan rute pelarian. Satu-satunya jalan keluar sebelum badai dan api melumat segalanya. Lorong bawah tanah itu basah, pengap, dan dipenuhi bau lembab serta karat. Dinding-dinding beton retak dengan air menetes dari sela-selanya, menciptakan suara tetesan yang seperti nyanyian kematian. Namun di tengah gelap itu, Mocha melangkah mantap. Kucing gembul itu menuntun Elias menyusuri lorong sempit seperti sudah menghafalnya sejak lama. Elias terbatuk-batuk, napasnya masih pendek akibat menghirup asap. Tapi tiap kali ia nyaris tumbang, ia melihat Mocha berhenti, menoleh, mengeong pelan, seperti berkata, "Sedikit lagi, kita bisa selamat." Aneh, pikir Elias. Bagaimana seekor kucing bisa tahu jalan ini? Bagaimana ia tahu arah? Tapi malam itu, logika tak ada gunanya. Yang ada hanya keyakinan. Keyakinan pada sesuatu yang lebih besar. Keyakinan bahwa Allah punya caranya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara dari atas mulai berubah. Tak lagi hanya suara gemuruh api atau deru badai pasir, tetapi juga derasnya hujan. Di luar dugaan, langit yang merah menyala tadi kini diguyur air dari langit. Kilat membelah gelap, dan petir menyambar seperti genderang peringatan. Tapi air ini bukan hanya air biasa. Itu adalah rahmat. Hujan deras mulai memadamkan kobaran api di kota yang nyaris musnah. Elias dan Mocha masih menyusuri lorong ketika mereka mendengar ledakan besar dari atas. Sebuah gardu listrik meledak akibat badai dan air hujan. Getaran terasa sampai ke kaki mereka. Elias menjerit pelan dan hampir tersandung. Mocha melompat ke bahunya, memberi dorongan terakhir. Di ujung lorong, sebuah cahaya muncul, keluar dari celah besi yang terbuka. Dengan sisa tenaganya, Elias mendekat. Tangannya gemetar saat mendorong pintu besi itu, dan ketika terbuka, cahaya putih menyilaukan menyambut mereka. Bukan cahaya api, bukan cahaya badai, tapi cahaya fajar. Langit mulai terang, hujan masih turun, dan api perlahan padam. Elias jatuh terduduk di tanah becek. Tubuhnya lemas, tapi di sampingnya, Mocha duduk dengan anggun, menjilati bulunya yang basah. Tak ada luka di tubuhnya. Tak ada goresan. Seolah dia bukan sekadar kucing biasa. Elias menatap langit dan mengucap syukur lirih. Air matanya bercampur hujan. Di balik semua itu, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah pertolongan. Bukan hanya dari seekor kucing, tapi dari Sang Pencipta yang mengutus makhluk kecil itu sebagai penuntun di tengah neraka dunia. Fajar mulai merekah di langit kota yang semalam dilanda bencana tak terbayangkan. Api telah mereda, badai pasir telah surut, dan banjir perlahan menyusut di jalan-jalan sempit yang basah. Kota itu hening, seolah masih dalam proses menyadari bahwa mereka telah selamat dari kiamat kecil. Tapi di salah satu sudut kota yang terlupakan, seorang pria dan seekor kucing menjadi saksi akan kuasa Tuhan yang tak terukur. Elias duduk di tanah, tubuhnya penuh lumpur dan jelaga. Tapi di matanya, yang masih berkaca-kaca, ada kehidupan baru yang menyala. Di sampingnya, Mocha, kucing gembul berwarna putih oranye, tidur lelap di pelukannya, seperti bayi mungil yang baru saja selesai menyelamatkan dunia. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Warga, relawan, petugas pemadam kebakaran, dan petugas medis berdatangan. Ketika melihat Elias masih hidup, mereka berlari, memberinya air dan selimut. Tapi perhatian mereka teralih ketika Mocha bangun dan mengeong pelan, lalu memeluk wajah Elias dengan lembut menggunakan cakar depannya. "Apakah itu kucingmu?" tanya seorang relawan muda, tercengang. Elias hanya menggeleng pelan. "Bukan, dia bukan milikku. Tapi, dia milik Tuhan. Dan malam tadi, dia menyelamatkan hidupku." Cerita tentang Elias dan Mocha menyebar cepat. Media lokal mulai meliput. Foto Elias dengan Mocha di pelukannya tersebar di internet. Bukan karena Elias ingin terkenal, tapi karena ada sesuatu yang begitu ajaib dari kisah ini.
Bagaimana seekor kucing bisa menuntun manusia melewati kobaran api, badai pasir, dan banjir? Bagaimana ia bisa tahu jalan keluar? Mengapa ia datang saat Elias hampir menyerah? Seorang ulama yang mendengar kisah ini berkata dalam wawancara, Allah bisa mengirim pertolongan dari arah yang tidak kita duga. Terkadang lewat manusia, terkadang lewat alam, dan kadang lewat makhluk kecil seperti kucing. Mocha tidak pernah meninggalkan Elias sejak malam itu. Mereka dibawa ke tempat penampungan sementara, namun Elias menolak pisah dari kucing itu. Ia bahkan membuatkan tempat tidur khusus untuk Mocha, dan setiap malam ia mengusap kepala kucing itu dengan doa yang tulus dari hati. Malam-malam setelah tragedi itu, Elias tak pernah lagi merasa sendiri. Ia yang dulu hidup dalam keraguan dan kehampaan, kini merasakan cinta dan makna dalam setiap detak jantungnya. Bukan karena Mocha adalah kucing biasa, melainkan karena Mocha menjadi bukti hidup bahwa Allah tak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di saat dunia terasa hancur berkeping-keping. Beberapa minggu telah berlalu sejak kota itu dibungkus api, pasir, dan banjir. Langit kini lebih biru, angin lebih tenang, dan bumi mulai kembali bernapas. Tapi bagi Elias, hidupnya baru saja dimulai. Sejak malam penyelamatan itu, tak sehari pun ia lewatkan tanpa memeluk Mocha, si kucing gembul yang telah menjadi sahabat, penjaga, bahkan malaikat, dalam wujud makhluk kecil nan lucu. Elias bukanlah siapa-siapa sebelum tragedi itu. Ia hanyalah seorang pria yang patah hati karena kehilangan keluarga, pekerjaan, dan arah hidup. Namun dalam bencana, Allah menghadirkan secercah harapan melalui seekor kucing. Mocha bukan hanya menyelamatkan hidup Elias, tetapi juga membangkitkan jiwanya yang telah lama beku. Hari itu, Elias berdiri di atas tanah bekas rumahnya yang telah menjadi puing. Ia memegang Mocha dalam pelukan, memandang sisa-sisa runtuhan dengan air mata mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Ia tak punya harta, tak punya rumah, tapi ia punya kehidupan baru. Beberapa anak kecil datang menghampiri, tertawa melihat Mocha yang gendut dan gemoi. Mocha tak malu-malu, malah menggulingkan badannya di tanah, membiarkan anak-anak mengelus perut bulatnya. Salah satu dari mereka bertanya polos, "Paman, kenapa kucingmu lucu banget tapi bisa selamatin orang waktu kebakaran?" Elias tertawa kecil, karena Tuhan tidak melihat siapa yang kuat atau besar. Kadang, pertolongan terbesar datang dari yang paling kecil dan paling imut. Cerita tentang Elias dan Mocha menginspirasi dunia. Banyak orang yang mulai percaya lagi bahwa mukjizat bukan dongeng. Foto Mocha dijadikan simbol harapan oleh komunitas penyelamatan hewan dan pengungsi. Bahkan ada mural besar bergambar Mocha dibuat di tembok kota yang paling terkena badai, bertuliskan, "Harapan bisa berbulu." Kini Elias bekerja di tempat penampungan hewan. Ia merawat kucing-kucing terlantar, dan sering berbagi cerita tentang malam di mana seekor kucing gembul menuntunnya keluar dari neraka dunia. Dan Mocha? Ia menjadi ikon kota. Tapi yang terpenting, ia tetap seekor kucing manja yang tiap malam tidur di pelukan Elias. Karena kadang, cinta yang paling dalam datang tanpa kata, tanpa janji, tanpa syarat. Hanya kehadiran yang setia di tengah reruntuhan. Dalam dunia yang penuh amarah alam, kucing kecil itu bukan hanya penyintas. Ia utusan kasih dari Sang Maha Penyayang. Kisah ini bukan hanya tentang bencana, tapi tentang harapan, keajaiban, dan cinta yang datang dari arah tak terduga. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar, karena mungkin kamu pun pernah diselamatkan oleh cinta yang sederhana, namun datang tepat pada waktunya.